wabarakatuh. Apa kabar pemirsa semua di rumah? Jadi Caka-Caka Macoa pada kesempatan kali ini hadir kembali menemani ruang santai Anda sambil kita akan membicarakan hal-hal yang kebaikan seperti tagline-nya Caka-Caka Macoa. Alhamdulillah kita bisa hadir lagi. Kemudian selawat kepada Rasulullah Muhammad SAW atas segala perjuangan beliau untuk menyampaikan dakwah ini kepada kita semua. Pemirsa semua di rumah yang dirahmati oleh Allah, insyaallah. eh, kita sekarang ada di bulan Februari yang tidak lama lagi kita sebagai warga negara Indonesia akan melaksanakan pemilu, ya pemilu baik pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif tingkat nasional, tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten, dan juga pemilihan DPD RI. Nah, ini soal pemilu ini selalu menjadi hal yang menarik untuk dibicarakan, terutama bagi kaum muslimin karena mayoritas konstituen atau pemilih ini adalah umat muslim, umat Islam. Jadi ini tentu menjadi sesuatu hal yang untuk menarik untuk dibicarakan bagaimana tinjauan-tinjauan syariatnya. Karena tidak kita pungkiri banyak perdebatan di masyarakat tentang itu. Nah, untuk membincang tentang itu, Caka-Caka Macoa kali ini telah mengundang Ustadz kita, Ustadz Fajarudin Jarir, SCMM. Beliau adalah Dai Wahda Islamiyah Sulawesi Barat, telah hadir bersama kita. Kita sapa dulu pemirsa. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan tetap sehat selalu Ustadz. Jadi baik Ustadz, ini kita langsung saja pada kesempatan kali ini kita mau membincang tentang pemilu Ustadz, karena di antara kaum muslimin sendiri ini terjadi pro kontra tentang pemilu. Nah, kita ini sebagai orang awam mungkin kita butuh ini panduan. Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim tentang pemilu ini, Ustaz? Ya, syukur. Terima kasih atas kesempatan untuk saya bisa bersama-sama dengan kita semuanya dalam program ini pada malam hari ini. Betul ya bahwa pemilu ini menjadi sesuatu yang menjadi isu besar di tengah-tengah kita, dan mungkin sebagian kita dari kaum muslimin masih memandang tidak pentingnya persoalan ini. Bahkan sebagian mungkin masih ada yang tidak melakukan pemilihan atau tidak memilih pada perhelatan ini. Padahal sebenarnya dalam agama kita banyak sudut pandang yang memberikan gambaran kepada kita tentang pentingnya keikutsertaan kita di dalam pemilu ini, di dalam memilih kepemimpinan nasional, termasuk juga perwakilan-perwakilan di legislatif. Secara sederhana mungkin bisa kita lihat dari bagaimana para sahabat sepeninggal Nabi SAW, mereka memprioritaskan untuk memilih kepemimpinan setelah Nabi SAW, bahkan itu lebih diprioritaskan daripada menguburkan Nabi SAW yang sudah wafat pada saat itu, sampai tertunda 2 hari lebih pemakaman Nabi SAW hanya untuk memilih pemimpin di tengah-tengah mereka. Dan itu adalah bagian menjaga kedaulatan bangsa, kedaulatan kaum muslimin pada saat itu. Bayangkan kalau mereka tidak punya kepemimpinan di tengah-tengah mereka, maka bisa jadi hilang kedaulatan negara mereka, kedaulatan bangsa mereka, kedaulatan kaum muslimin sebagai suatu bangsa yang memiliki kepentingan nasional. Mungkin dalam gambaran itu juga berlaku bagi kita. Ya, itu sederhananya dari satu sisi. Ya. Dari sisi yang lain juga bahwa tentu keberadaan kepemimpinan nasional, keterwakilan kita di dalam badan legislatif nasional daerah itu menjadi satu hal yang sangat strategis, karena masing-masing kita tentu punya kepentingan, ya, bagaimana bangsa ini ke depan. Kita punya harapan, kita punya keinginan, dan itu adalah sesuatu yang bisa kita upayakan sejauh bagian yang kita bisa kendalikan pada diri kita. Tentu tidak semuanya, tapi ya dalam setiap kebaikan tentu dituntut usaha-usaha untuk sampai kepada kebaikan itu. Ya,
paling minimal kalau memang kita tidak menganggap itu sebagai kondisi yang ideal, maka kita memilih ya eh, calon-calon yang paling sedikit keburukannya. Kalau memang sudah sampai anggapan kita sistem ini tidak ideal atau orang-orang yang dipilih tidak ada yang ideal, maka memilih yang paling sedikit keburukannya, nah itu sudah menjadi satu hal yang bagian dari usaha kita untuk membuat kondisi kita menjadi lebih baik. Ya, ini kan seperti itu Ustaz ya. Tapi ini yang beredar di di kalangan kaum muslimin Ustaz, biasanya kan kenapa dikatakan pro kontra antara jadi ikut pemilu atau tidak? Ini misalnya dianggap sistem demokrasi itu bukan sunnah Nabi gitu Ustaz. Kan itu tidak ada hadisnya gitu Ustaz. Ya, jadi dalam kalau kita mendudukkan ini ya, Ya, tentang kepemimpinan negara atau kepemimpinan nasional, maka kita tidak akan mendapat satu model paten di tengah-tengah kaum muslimin bagaimana menetapkan pemimpin itu. tidak ada model paten. Tidak ada model paten. Coba lihat bagaimana Nabi SAW setelah beliau meninggal, bagaimana pemimpin itu dipilih. Ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dipilih dengan kesepakatan penduduk kota Madinah pada saat itu. Madinah saja. Madinah saja. Padahal waktu itu wilayah Islam kan agak luas. Karena itu akan sangat lama kalau mau dibuat satu sistem yang melibatkan semuanya. Ya, Sementara kepemimpinan itu harus ada karena Nabi SAW sudah wafat. Sudah wafat. Iya. Sudah harus cepat. Harus cepat. Karena kalau tidak ada kedaulatan negara menjadi hilang. Siapa yang dibuat sebagai satu kesepakatan untuk memimpin seluruh umat ini? Itu akan menjadikan kacau negara itu. Maka itu yang paling cepat. Coba lihat bagaimana Umar bin Khattab misalnya dipilih. Ya. Beliau diangkat sebagai seorang khalifah pengganti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu atas penunjukan Abu Bakar. Ya. Berbeda dengan kondisi yang awal. Kemudian Utsman bin Affan, bagaimana beliau dipilih? Beliau diangkat dengan pemilihan yang dilakukan oleh lajnah, panitia pemilihan yang dibuat oleh Umar bin Khattab sebelum beliau meninggal, sebelum beliau wafat. Beliau menunjuk 6 orang yang harus menyelesaikan pemilihannya dalam 6 hari. Bahwa sebelum itu mereka sudah harus memilih di antara mereka siapa yang akan diangkat menjadi khalifah. Jadi memang tidak ada satu model paten bagaimana memilih kepemimpinan itu. Sehingga ini kelihatannya menjadi sesuatu yang tidak harus dengan satu contoh paten. Dia boleh berubah-ubah sesuai dengan keadaan. Ya, sehingga dia masuk dalam perkara yang kelihatannya tidak tauqifiyah atau tidak harus dengan satu model tertentu. Ya. Ya. Dan kita mengetahui di dalam periode kepemimpinan kaum muslimin juga ada yang melakukan pemilihan berdasarkan dinasti. Ya, dinasti. Dan itu juga menjadi sesuatu yang kalau kita anggap mungkin itu bukan sesuatu yang ideal juga seperti itu. Tapi itu berjalan dan para ulama tidak mempersoalkan. Iya, iya. Jadi ya kalau mau kita katakan dia sesuatu yang tidak ideal, memang tidak ideal, tapi tidak ada juga ya hal yang dari sisi pemilihannya ya. Dan tidak ada juga hal yang menunjukkan bahwa itu sesuatu yang terlarang. Ya. Hanya saja mungkin sistem yang ideal dalam Islam adalah dalam pandangan kita adalah bagaimana segala sesuatu itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah-Sunnah Rasulullah. Ya. Tapi kalau dalam proses pemilihan kepemimpinan ini sendiri itu tidak ada satu model yang harus seperti itu dalam pemilihannya. Mungkin dari sisi bahwa pembuatan undang-undang misalnya peraturan dan seterusnya kadang mungkin akan berselisih dengan aturan Al-Quran dan Sunnah, maka hal yang paling mungkin kita lakukan adalah memperbanyak perwakilan kaum muslimin yang berperan dalam penyusunan konstitusi yang merupakan kesepakatan bersama masyarakat ya, rakyat Indonesia yang bisa mengakomodasi aturan Al-Quran dan Sunnah tadi. Ya. Tapi kalau misalnya kita mau merubah kondisi yang menurut kita paling ideal, maka sejauh apa kita bisa melakukan usaha itu? Yes. Yang kita bisa lakukan adalah melakukan sesuatu yang paling mungkin ya, yang bisa mendekati kondisi ideal yang kita harapkan. Baik Ustaz, jadi ini menarik, ini ternyata setelah dikaji-kaji tidak ada sesuatu cara yang baku ya. Karena Abu Bakar itu dipilih oleh beberapa orang. Ya, oleh penduduk kota Madinah. Kemudian Umar ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Utsman dipilih oleh panitia atau lajnah, semacam KPU zaman dulu ya. Dan ada juga di zaman khilafah yang lain itu ditunjuk berdasarkan
garis keturunan. Ya, kalau bapaknya khalifah, anaknya biasanya khalifah juga. Ini menarik ini pemirsa. Seperti itu. Karena ada banyak pendapat ya di luar sana, tapi mungkin yang paling penting kita saling menghargai pendapat itu. Kemudian Ustadz, kira-kira kalau kita cari-cari di Al-Quran ini, apakah ada kriteria pemimpin berdasarkan Al-Quran? Ya, jadi Dalilnya? Atau kalau berdasarkan sunnah juga? ya, jadi kalau kita sebenarnya kan yang paling pemimpin itu adalah kalau kita mau katakan satu kata yang paling terbaik. Yang paling Kalau terbaik, dalam kriteria kami yang paling bertakwa. paling Tapi kalau bertakwa. kita mau membuat kriteria itu kan apa? Kalau kita dalam pelajaran kita di Ya. sekolah dahulu atau di pesantren, ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat seorang nabi, maka dia diklasifikasi pada dirinya ada 4 ciri utama Ada 4 atau ciri. 4 karakter utama. Dan ini bisa kita bawa kepada kriteria kepemimpinan yang kita inginkan. Ya. Yang pertama itu kan sidik. Ya. Sidik itu artinya jujur. Ya. Jujur. Jujur, menjaga perkataannya, karena ini yang paling penting pada diri seseorang. Bagaimana dia menjaga konsistensi dirinya di dalam berbicara. Apa yang dia katakan itu yang dia lakukan. Apa yang dia katakan itu yang berusaha dia wujudkan. Karena ini sekarang yang menjadikan krisis kepemimpinan adalah kurangnya kejujuran. Jadi susah. Kadang kita dengarkan pemimpin itu mengatakan pada hari ini, besok dia berubah. Ya. Sehingga tidak ada kepastian di tengah-tengah masyarakat. Tidak ada keterpercayaan, tidak ada kepercayaan pada pemerintah. Nah, ini yang paling penting. Yang pertama adalah kejujuran. Bagaimana dia berkata dengan jujur dan mewujudkan apa yang dia katakan. Ya. Yang pertama kejujuran. Kemudian yang kedua adalah amanah. Amanah. Kesanggupannya untuk memenuhi segala sesuatu yang dia janjikan. Komitmennya kepada masyarakat. Apa yang diamanahkan masyarakat kepadanya itu dia wujudkan. Apa yang menjadi janji-janjinya kepada masyarakat sehingga masyarakat memilih di atas harapan untuk dia mewujudkan janji itu, dia wujudkan itu. Ya, sebagai satu bentuk amanah kepada masyarakat. Ya, dia harus merasakan diri itu sebagai pemegang mandat masyarakat yang menginginkan kesejahteraan dan kebaikan untuk kehidupan mereka. Dan ini menjadi hal yang berusaha dia jalankan, dia wujudkan. Itu amanah. Kemudian yang kedua adalah fatanah. Yang ketiga, ya fatanah. Fatanah itu kecerdasan ya. Seorang itu harus mempunyai kompetensi. Ya, dia harus memahami berbagai macam hal berkaitan dengan dinamika masyarakat yang ada, kondisi masyarakat yang ada, karakteristik masyarakat yang ada, dan bagaimana menyelesaikan masalah-masalah. Ya, dia harus punya kecerdasan yang cukup, ya, kecerdasan dan kemampuan untuk memahami keadaan dan bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Ya, karena meskipun seorang itu amanah, jujur, tapi dia tidak tahu apa-apa, Ya. maka bagaimana dia bisa mewujudkan masyarakat yang mungkin sejahtera dan bisa menjalankan kehidupan secara baik. Jadi harus punya kecukupan ilmu dan kecakapan. Ya. Kalau digambarkan ada kompetensi, kemampuan secara moral dan ada kemampuan secara profesional di dalam menjalankan kewajibannya, tanggung jawabnya. Kemudian yang keempat adalah tabligh. Tabligh itu kemampuan untuk menyampaikan gagasan-gagasannya, kemampuan untuk menyampaikan apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat, kemampuannya untuk mengarahkan seluruh aparat-aparat yang berada di bawah kekuasaannya untuk menjalankan apa-apa yang menjadi tanggung jawab mereka, menjalankan konstitusi, menjalankan aturan, undang-undang seluruhnya. Jadi harus menyampaikan itu, dia harus bisa didengarkan kata-katanya, tidak diam. Jadi seorang pemimpin itu harus tabligh, ya, bisa menyampaikan gagasannya, bisa menyampaikan apa-apa yang harus diwujudkan oleh setiap orang yang jadi bawahannya. Berarti dalam bahasa sederhananya itu retorika, Ustaz ya. Ya, jadi dia harus Pintar menyampaikan gagasan. Ya. Pintar menyampaikan gagasannya, pandai menyampaikan apa-apa yang menjadi perkara-perkara yang harus diwujudkan oleh bawahan-bawahan, atau bahkan menyampaikan apa-apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat. Ya, Ya, termasuk nyambung perintah-perintah, Ustaz ya. ya, Kalau ada perintah tapi dia tidak bisa menyampaikan dengan bagus kan mungkin ditolak Ya. sama masyarakat. ya. Bisa jadi miskomunikasi. Iya, bisa. Ya, apa yang dia sampaikan berbeda dengan apa yang dia maksudkan. Ya. Apa yang diterima oleh, ada miskomunikasi, maka itu tidak juga menjadi sesuatu yang buruk, ya. Tidak bagus. Jadi saya kira kriteria 4 itu yang sering diajarkan tentang bagaimana karakter seorang nabi itu adalah siddiq, amanah, fatanah, dan tabligh. Itu juga menjadi satu hal yang
dimiliki oleh seorang pemimpin, apalagi untuk bangsa yang besar, yang ratusan juta penduduk. Ya. Berarti ini menarik ini. Ya. Tapi ini Ustaz kan maksudnya kalau itu kan Nabi Ustaz toh Ya. bisa punya 4 sifat itu. Ah. Kalau orang biasa mungkin ya kurang-kurang Ya, sedikit Ustaz. tidak ada yang ideal. Tidak ideal, ya. Ya. Tapi kan kita bisa melihat, ya kita bisa menilai, ya dari apa yang caranya menyampaikan masa kampanye sekarang ya. Ya, Kita ya. bisa melihat apa gagasan-gagasannya, bagaimana kemampuan berbicaranya, bagaimana kompetensi pengetahuannya, misalnya. Ya, ya. Misalnya ada debat-debat, ya kita bisa lihat ya seperti apa kemampuan dia. Itu juga tujuannya sebenarnya. Juga dari rekam jejaknya. Oh, rekam jejak ini. Misalnya kita melihat bagaimana dulu ketika dia menjadi sesuatu Ya. yang lain, misalnya dia pernah sebagai apa, Ya. dan bagaimana dia menjalankan tanggung jawab itu, berhasil atau tidak, ya. Dan itu bisa menjadi proyeksi kita ke depan. Oh, nanti kurang lebih gambarnya sama seperti bagaimana dia dahulu. Ya. Seperti itu. Karena ini rekam jejak ini bisa menggambarkan dia dulu amanah atau tidak amanah ya. Meskipun seorang bisa berubah, ya. Atau Tapi sukses itu tidak paling sukses. tidak hal yang bisa kita lihat, Iya, untuk iya. kita proyeksikan ke depan. Tidak bisa kita jamin semua orang itu bisa sama kondisinya. Tapi paling tidak Paling itu tidak. menjadi kriteria yang bisa kita lihat sekarang. Ya. Hal yang bisa kita nilai saat ini. Heeh. Iya, seperti itu. Karena memang kita tidak mungkin bisa melihat ke depan. Ya. Justru kita bisa berkaca ke belakang untuk memproyeksikan masa depan. Ini menarik sekali pemirsa di rumah. Terus ini bagaimana Ustaz kan ini kalau ada misalnya kita diperhadapkan dengan seperti tadi itu yang tidak ada kriteria yang cocok ini Iya. dari 4 itu. Gimana ini? Ya. Siapa yang dipilih ini? Iya. Jadi makanya pemilih yang jadilah kita Iya. slogan yang ada itu kan, jadilah pemilih yang rasional. Rasional, ya. Bisa membandingkan satu dengan yang lain. Jadi rasio itu kan perbandingan antara satu hal dengan hal yang lain. Jadi kita dapatkan rasionya. Jadi perbandingkanlah satu dengan yang lain. Misalnya dari sisi kejujuran, Ya. kita bisa melihat track record misalnya yang satu dengan yang lain. Ya. Bagaimana konsistensi apa yang pernah dikatakan dengan kondisi yang sebenarnya. Makanya segera itu ketika kita lihat ya bagaimana politisi, para pengamat segera setelah debat itu mereka memperbandingkan data-data yang disampaikan pada saat debat dengan data-data faktual yang ada. Nah, karena itu memang hal yang penting bagaimana kemampuan dia menyampaikan sesuatu secara sebenarnya. Ya. Bukan sesuatu yang hoax gitu. Jadi ya itu yang paling penting adalah bagaimana kita membandingkan. Ya. Kalau kita mau, tidak ada memang kondisi yang paling ideal. Ada saja orang kita bisa dapatkan aibnya. Orang bisa memotong satu video kemudian memperlihatkan inilah orang ini. Ya, ya. Tapi kita bisa melihat secara utuh semuanya. Bagaimana orang ini kemudian dibandingkan dengan ini. Bagaimana ini dengan dibandingkan dengan ini. Ya. Itu bisa kita lakukan. Bisa itu Ustaz, ya? Jadi makanya jadilah pemilih yang Rasional. yang Nah, ini tapi masalahnya ini Ustaz ya. Kan memang kita dituntut jadi pemilih yang rasional ya. Itu oke, kita setuju. Tapi kenyataannya ini kan ada namanya fans berat nih. Jadi biar ada debat, tidak ada debat, ada data disajikan, tidak ada disajikan. Pokoknya saya pilih ini. Ya, jadi maksud saya akan sebenarnya kan ya paling tidak ada 3 kriteria, Iya, iya, 3 iya. klasifikasi pemilih itu. Artinya dari sisi bagaimana mereka menentukan pilihan. Ya. Yang pertama yang rasional itu, yang Rasional. tidak terbebani dengan segala macam ikatan-ikatan. Jadi Ikatan-ikatan. mereka independen. Ya, jadi dia merdeka dengan pilihan. Jadi dia bisa rasional memilih. Saya milih. Kemudian yang kedua, ada memang orang yang fanatik dengan sesuatu. Ya. Ya, itu kan orang yang tidak rasional itu. Ya. Dia hanya melihat dari sisi bagaimana keterikatan hatinya dengan calonnya. calonnya. Ya. Jadi dia sekedar saya memilih dengan naluri saja, dengan hati, karena itulah pemilih yang dikontrol oleh fanatismenya Ya. terhadap seseorang, dan itu tidak rasional. Hal itu bisa menjadikan dia tidak rasional. Pokoknya ini, dan itu sulit. Ya. Kalau sudah seperti itu ya sudahlah. Mau apa lagi? Iya. Ya kan? Iya. Tidak keinginan dia bukan untuk sesuatu yang akan dia raih ke depan. Jadi gambarannya dia sekedar memilih karena ya saya tidak senang kalau bukan dia. Bukan lagi beranggap dia tidak memposisikan dirinya sebagai orang yang akan menentukan masa depannya. Jadi pilihannya itu bukan untuk menentukan masa depannya, tapi hanya sekedar karena rasa sukanya. Jadi tidak masalah, itu kan bukan hal yang perlu menjadi kita anggap sebagai suatu kesalahan, tidak. Iya. Tapi tidak ideal cara seperti itu. Tidak ideal. Kemudian yang ketiga adalah orang yang punya
atau yang memilih karena kepentingan. Orang yang punya kepentingan, dia memilih karena kepentingan. Karena ada transaksi. Bisa jadi ya, ada transaksional misalnya, atau janji-janji politik tertentu hanya untuk dirinya. Ya, padahal sebenarnya di dalam kontestasi pemilihan umum ini yang kita perhatikan atau yang kita jadikan pertimbangan utama adalah bagaimana kemakmuran bangsa kita ke depan. Sebagaimana seorang yang dipilih juga harus menempatkan dirinya sebagai orang yang dipilih untuk seluruh rakyat Indonesia. Dia tidak boleh berpikir untuk kepentingan dirinya sendiri. Ya, begitu juga kita sebagai pemilih, seharusnya kita tidak hanya menempatkan pilihan kita pada kepentingan diri kita sendiri, tapi bagaimana seluruh masyarakat ini. Karena ini adalah kontestasi untuk seluruh bangsa, bukan untuk diri kita sendiri. Kita harus memberikan dharma bakti kita ceritanya kepada negara ini dengan memilih pilihan yang tepat untuk bangsa. Karena dia mengatakan begini, kasihan itu, ya. Misalnya ada orang yang mau menjadi presiden, kasihan dia karena kalau dia tidak jadi presiden pada periode ini, dia tidak akan punya kesempatan lagi. Kita tidak berbicara tentang satu orang, kita berbicara tentang bagaimana masyarakat Indonesia. Iya. Jadi kesempatan untuk satu orang itu bukan bagian pertimbangan kita. Pertimbangan kita adalah bagaimana masyarakat ini bisa menjalankan aktivitasnya dengan kebebasan dan juga bisa menjalankan agamanya dengan baik dan bisa mendapatkan kesejahteraan secara sosial dan ekonomi. Seperti itu. Jadi ini pemilih yang seperti ini sampai ada jokesnya, Ustadz. Katanya yang paling sulit dinasihati itu yang pertama itu adalah fansnya calon pemimpin. Seperti itu, Ustadz. Jadi ini agak sulit. Saking fansnya itu sama pemimpin tertentu yang dia calonkan, akhirnya dia susah menerima nasihat tentang fakta-fakta lapangan. Nah, Ustadz, ini kalau dipikir sih kenapa nih Muslim harus memilih, Ustadz? Kan bisa saja tidak memilih, Ustadz. Begini, bisa jadi memang ada kondisi-kondisi di mana kita tidak memilih, Artinya ketika ada kondisi, tapi secara asal harusnya kita memilih. Harus memilih, Ustadz. Karena itu adalah bagian dari agama ini. Sebaiknya pertama kita lihat bagaimana contoh para sahabat, bagaimana mereka mengangkat pemimpin sepeninggal Nabi SAW. Dan Nabi SAW menyuruh kita ikuti mereka itu. Saking pentingnya pemimpin. Saking pentingnya bahwa kata Nabi SAW, iyakum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaknya terus menjaga sunnahku dan menjaga sunnah khulafa'ir rasyidin. Tidak membiarkan tidak ada pemimpin berarti tidak ada kedaulatan. Tidak ada kedaulatan. Dan kalau kita menjadi bagian orang yang tidak berpartisipasi dalam pemilihan, berarti kita seolah-olah mau mengarahkan negara ini tidak punya kedaulatan karena tidak punya kepemimpinan nasional. Berarti pertama itu. Kemudian yang kedua, bahwa kepemimpinan itu akan memberikan pengaruh kepada bagaimana kehidupan kita ke depan. Jadi bayangkan kalau muncul pemimpin yang otoriter misalnya, melarang kita ke masjid, misalnya bagi kaum muslimin melarang orang-orang beribadah misalnya, tidak membiarkan misalnya azan dikumandangkan misalnya, maka ini akan menjadi sesuatu yang merusak kita, merusak kebebasan kita. Jadi jangan dipilih. Tidak seperti itu. Jadi kita mau keadaan ini jadi lebih baik untuk semua, bukan cuma untuk orang Islam, bukan cuma untuk orang suku tertentu saja, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita mengambil ikhtiar untuk itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kalau mereka tidak berusaha untuk merubahnya. Jadi ini ikhtiar, Ustaz, bagian dari ikhtiar. Jadi kita mau mungkin dalam kehidupan beragama kita lebih baik. Kita mau kesejahteraan kita meningkat. Kita mau sistem pendidikan menjadi lebih baik, anak-anak kita menjadi lebih terjaga adab dan kecerdasannya. Mau begitu, mau peradaban menjadi lebih baik. Maka kita ikhtiarkan dengan memilih pemimpin yang paling baik. Tapi Ustaz, ada yang menarik juga Ustaz, katanya siapapun presidennya kita tetap berkeringat cari kerja, Ustaz. Siapapun presidennya kita tetap mencangkul, siapapun presidennya kita tetap cari makan kambing misalnya. Berarti tidak mengaruh, Ustaz. Kalau kita memandang seperti itu, itu artinya orang-orang yang tidak biasa untuk memproyeksi kehidupan di ke depan, tidak terbiasa untuk mengamati keadaan, bukan cuma kita, anak cucu kita, bukan cuma kita, orang-orang di sekitar kita, rakyat negara kita. Kalau misalnya para perintis negara ini mengatakan, biarpun kita tidak berperang untuk melawan penjajahan, toh kita tetap mencangkul.
Ya, ya. Ya, tapi kita tidak merasakan kebebasan itu. Ya. Kan seperti itu. Tidak. Kita mau melihat, memproyeksikan kehidupan kita ini lebih baik. Kita menetapkan diri kita punya cita-cita. Ya, kita harus punya cita-cita. Kalau memang kita mencangkul anak kita tidak mencangkul lagi. Ya. Kan begitu. Dia pakai traktor. Gitu. Ya, ya, ya. Kalau kita misalnya menjalankan 1 hektar tanah, Ya. anak kita harapkan lebih daripada itu. Ya, ya. Nah, itu bisa terjadi ketika pemerintah menjalankan peran. Artinya ini secara sistem, Ustaz, ya. Mungkin kalau secara langsung memang tidak berpengaruh secara langsung. Tidak juga sebenarnya. juga. Kalau orang dia cuma tidak melihat peluang itu. Oh iya, iya. Mungkin dia belum paham atau Ya, belum. dia tidak melihat peluang bahwa kita bisa. Misalnya begini, harga-harga sekarang naik. Ya. Kita tetap mencangkul, tapi kita tinggal bisa beli beras 5 kilo, dulunya 10 kilo. Iya, iya. Kita tetap mencangkul, tapi apa kita makan? Iya. Kita tetap maju, misalnya. Tapi lebaran tidak bisa beli baju baru lagi. Iya. Ya, jadi itu masalahnya. Masalahnya. Ya, kita tetap kerja. Iya. Tapi anak kita tidak bisa dapat pekerjaan, misalnya. Tidak terjamin bahwa dia dapat kerja. Tidak terjamin dia untuk bisa kuliah. Karena sekarang kuliah harus pinjam online. Kalau tidak bisa bayar. Iya. Kalau dulu banyak beasiswa. Nah. Ya kan? Ya artinya memang kita tetap maju, tapi anak kita tidak bisa lagi kuliah, misalnya. Jadi banyak faktor. Itu terlalu kicik, terlalu sempit. Iya. Jadi pemirsa di rumah, mudah-mudahan yang nonton ini sudah tidak lagi mengatakan siapapun presidennya, saya tetap kerja berkeringat, tidak ada hubungannya dengan saya ya. Mungkin tidak ada hubungannya, tapi sebenarnya ada. Cuma mungkin kita yang belum lihat itu. Ya tetap ada hubungannya ya, menurut Ustadz ya. Jadi kita tetap harus semangat dalam memilih pemimpin. Baik Ustadz, selanjutnya Ustadz ini kan semakin seru saja ini sebenarnya ini. Kira-kira Ustadz sebagai closing statement ini, karena kita sudah di ujung waktu, bagaimana kira-kira atau kriteria apa atau pesan-pesan apa yang Ustadz sampaikan untuk pemimpin yang bagaimana yang kita pilih ini? Ya, jadi yang pertama bahwa memilih kepemimpinan nasional itu bagian dari upaya kita. Ya. Dalam bahkan ini menjadi cara kita mengikuti Nabi SAW dalam agama ini atau para sahabat dalam agama ini menjaga kedaulatan bangsa dan menjaga kebebasan kita dalam menjalankan agama. Ya. Maka ini menjadi satu hal yang tidak hanya kita anggap sebagai formalitas semata-mata Ya. atau kegiatan seremonial yang kita bisa memilih, tidak memilih atau memilih ya di dalam kontestasi itu. Mari kita lihat bahwa ini adalah satu momentum penting ya, untuk kita menentukan bagaimana kehidupan kita ke depan. Bagaimana rakyat, bukan cuma diri kita sebenarnya, bagaimana rakyat Indonesia ini ke depan. Ya, jadi kita mulailah kita untuk tidak hanya berpikir tentang diri saya berkeringat, tidak, berpikir juga untuk kita dan orang lain. Ya. Kita misalnya menjadi petani supaya orang-orang terpenuhi pangannya misalnya, terpenuhi berasnya, tidak hanya diri kita. Dan ini juga menjadi hal yang seharusnya menjiwai kita di dalam kontestasi ini. Ya. Kemudian yang kedua, bagian dari ikhtiar kita. Kita harus punya cita-cita tentang diri kita. Tidak boleh kita, biarlah kita. Tidak. Kita harus punya cita-cita semua. Kemakmuran, kesejahteraan bangsa kita termasuk diri kita. Ya. Kemampuan kita untuk menjalankan agama kita secara bebas, ya, dan dimudahkan, mudah semuanya. Ya tentu itu bergantung kepada bagaimana kebijakan kepemimpinan nasional yang akan. Cuma saja setelah nanti terpilih, maka kita harus tetap menjaga persatuan kita, menjaga persatuan kita. Mungkin ada pilihan-pilihan yang berbeda ya di antara kita, tapi jangan sampai itu membuat kita berpecah. Ya, jangan berpecah. Ya, jangan membuat kita kemudian timbul friksi. Ya. Itu kan masing-masing kita punya satu tujuan yang sama sebenarnya. Ya, ya. Tujuan yang sama itu adalah bagaimana meraih kepemimpinan yang terbaik. Mungkin pertimbangan kita berbeda-beda, ya. Tapi itulah bagaimana kita harus tetap menjadi orang yang bersatu meskipun pilihannya berbeda. Kemudian keyakinan kita sebenarnya, kalaupun nanti sudah terpilih pemimpin itu, apapun hasilnya, maka itulah yang paling baik. Meskipun bukan pilihan kita yang terwujud. Karena Tetap wajib taat. Ya, maksudnya tidak boleh kita misalnya melakukan hal-hal yang di luar aturan-aturan konstitusi yang ada. Ya. Bolehlah kita melakukan upaya-upaya konstitusional. Ya. Tapi untuk melakukan hal yang di luar daripada aturan yang ada, berbuat hal-hal yang
mencelakakan diri kita, mencelakakan masyarakat kita, maka itu tidak harus begitu. Karena kita hanya berusaha sebenarnya. Ya, penentuannya bukan sebenarnya di KPU, bukan. Penentuannya bukan di MK, bukan. Penentuannya adalah pada ketetapan yang Allah telah tetapkan. Karena Allah SWT berfirman dalam surah Al-Imran ayat 26, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir." Kata Allah SWT, katakanlah, Allahumma, ya Allah, engkaulah pemilik kerajaan, pemilik seluruh kekuasaan. Engkau memberikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki, engkau mengangkat kekuasaan dari orang yang engkau kehendaki, ya. Engkau memuliakan siapa yang engkau kehendaki, engkau menghinakan siapa yang engkau kehendaki, di tanganmu lah semua kebaikan. Artinya bahwa ya semua hal yang ketika itu sudah terjadi, ikhtiar itu adalah sesuatu yang wajib kalau kita mau melakukan perubahan. Tapi ketika sudah sampai di ujung, ya terjadi sesuatu, kalau memang ya, itu sesuai dengan keinginan kita, maka kita bersyukur kepada Allah SWT. Kalau tidak sesuai dengan keinginan kita, kita berprasangka bahwasanya inilah yang lebih baik daripada apa yang menjadi pilihan saya. Ya, karena tidak ada yang mengetahui apa yang ada di balik segala keadaan. Ya, di apa yang ada di balik semua kenyataan yang ada. Bisa jadi ada hal-hal yang di luar daripada apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita persepsikan. Ya kan, persepsi dan kemampuan kita untuk melihat dan menilai sesuatu terbatas. Ya, dan Allah yang paling tahu segala sesuatu. Makanya Allah mengatakan, "Wa ma tasya'una illa ayyasha' innallaha kana 'aliman hakima." Kata Allah SWT, tidak ada yang engkau kehendaki itu bisa terjadi kecuali Allah menghendaki itu. Ya. Dan kalau kita tidak berkehendak itu terjadi, maka itu kehendak Allah SWT. Innallaha kana, Allah itu Maha mengetahui dan Maha bijaksana terhadap segala sesuatu. Jadi kalau sudah terjadi, maka kita serahkan kepada Allah waktunya. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Kita pasrah untuk memilih, tapi kita mengomel setelah terpilih, terbalik. Ya. Jadi kita berusaha dalam kondisi kita bisa memilih, dan kita mengembalikan, bertawakal kepada Allah ketika sudah tidak ada lagi upaya yang bisa kita lakukan. Ya. Saya kira seperti itu. Allahu a'lam. Baik, terima kasih Pak Ustadz sudah menyuluangkan waktu bersama kami dan membahas tentang hal-hal terkait dengan pemilu. Dan kepada pemirsa di rumah, ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan dari Ustadz tadi. Yang pertama, kriteria pemimpin yang akan kita pilih itu adalah orang yang jujur atau siddiq, kemudian orang yang amanah, atau bisa menjalankan janji-janjinya atau hal-hal yang dipercayakan kepadanya. Kemudian ada yang fatonah, memiliki kapasitas dan kapabilitas, kemudian juga memiliki sifat tablik, yaitu bisa menyampaikan atau memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Dan apabila kita sudah sampai di acara pemilu nanti, siapapun yang terpilih, pada dasarnya itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bukan ketetapan KPU atau ketetapan siapa. Maka itu harus kita terima dan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang ada kita miliki di Indonesia, harus kita terima. Dan kita jangan berpecah ya, karena kita sudah sering melihat kejadian juga kita berpecah di akar rumput, tetapi elit politik ternyata sudah saling maaf-maafan, bahkan sudah saling makan bareng ya, sudah mesra. Nah, itu juga perlu kita contoh. Mereka hanya berival atau berlawanan ketika pemilihan, tetapi ketika sudah selesai itu sudah harus akrab kembali. Begitu juga kita warga negara biasa ini, masyarakat biasa harus seperti itu ya. Jangan sampai kita terjadi perselisihan setelah pemilu. Baik, terima kasih Ustadz sudah berkenan hadir, dan juga kembali lagi kami sampaikan bahwa terima kasih kepada sponsor kami, yaitu Ensiklopedia, kemudian Pondok Herbal, Karya Sahabat, Rumah Madu, dan Pondok Belajar Abata. Mudah-mudahan atas semua partisipasi sehingga terlaksananya acara Cakak-Cakak Macua ini bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan sekian dari saya sebagai moderator, sebagai pembawa acara. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa pada Cakak-Cakak Macua berikutnya.